الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. الخامس غسل رجليه مع كعبيه من كل رجل وهما العظمان الناتئان minal janibaini inda mafsalis saqi wal qadami. Qala ta'ala wa arjulikum ilal ka'bain. Quri'a fi sab'i bin nasbi wa bil jarri. Atfan alal aidi lafdan fil awwali wa ma'nan fis sani. Li jarrihi alal jawari lal jiwari wal faslu bainal ma'tufaini lil isyarati ila tartibi bi taqdimil mashi ala ghaslir rijlaini wa dalla ala dukhulil ka'baini fil ghasli fi'luhu sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama fi hadisi muslimin fil yaddi wa ghaslir rijlaini wa al-afr wa sayati jawadul mashi alal khuffaini badlahu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu bermula yang kelima daripada fardu wudu. Ghaslu rijlaihi ma'a ka'baihi, itu membasuh dua kakinya orang yang berwudu, ma'a ka'baihi beserta dua mata kakinya orang yang berwudu. Min kulli rijlain, daripada teman membasuh dua kaki beserta mata kaki. Min kulli rijlain, daripada tiap-tiap kaki, daripada tiap-tiap kaki. Wahuma, dan bermula keduanya. Wahuma, dan bermula keduanya dua kaki. Bak Ka'bain. Wahuma, dan bermula keduanya dua mata kaki. Al-azmani, itu dua tulang. Al-azmani, itu dua tulang. An-nati'ani, yang tumbuh ianya dua tulang. Min janibaini, minal janibaini, daripada dua pinggir, dua pihak. Inda mafsalis saqi, daripada persendian betis. Wal qadami, dan tumit, daripada persendian ataupun perceraian betis dan tumit. Qala ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa arjulikum ilal ka'bain, dan basuh olehmu akan kaki-kaki kamu, ilal ka'bain, beserta dua mata kaki. Kahinoile. Jadi fardu wudu diliket na limong perkara. 6 perkara. Fardu wudu diliket na 6 perkara kan limong. Yang kesal kedua kelai keput kalau penjelasan diliket. Malamnya yang kelimong. Yang kelimong daripada fardu wudu adalah membasuh dua kaki beserta dua mata kaki. Jadi tarah aki beserta dua mata kaki, tumit, berkenang tumit-tumit membandu. Nyan adalah fardu wudu yang kelima. Teman daripada teman tumit,
Guna dua kaki beserta dua tumit. Daripada teman dua tumitnya. Min kulli rijlin, daripada tiap-tiap kaki. Jadi tiblah aki tarah butruk buat tumit, berkenong tumit-tumit, berhabis kenong tumit. Kemudian sebelah aki tu juga berkenong tumit tu, berkenong tumit-tumit. Pemakna Ka'bain, dua tumit. Makna dua tumit adalah dua tulang. Dua tulang yang tumbuh daripada dua pinggir. Dua tulang yang tumbuh daripada dua pinggir di sisi persendian betis dan tumit. Ada tunggu betisnya pa watahnya. Dari pun bak mata kakinya watah kan betis itu. Kak. Jadi yang gekun dengan dua tumit tak? Dua tulang yang timbul daripada dua pinggir di sisi perceraian betis dan tumit. Berarti bawah katoknya. Nyo hino na menyokong dia na pembatas itu, na pembatas sehingga menyonan kalon kadang-kadang awam bola waktu tergi kesut iki kena lagi na nak gluk di mana. Jadi munyo terkedi tusut atayo nyo berpisah antara tumit dengan betis secara tulang walaupun tu matang bersambungan dengan aso. Jadi nan. Berarti habis katoknya je betul. Habis katok nan yang geyurah. Dua tulang. Tumitnya dua tulang yang tumbuh daripada dua pinggir di sisi perceraian antara ataupun perpisahan antara betis dan tumit. Kan? Teman toh dalil tunggu. Toh dalil wajib membasuh dua kaki beserta dua tumit. Dalilnya adalah sambungan daripada ayat ilika mengenai tentang masalah basuh wajah, kemudian basuh dua tangan beserta dua siku, kemudian sapu kepala, kemudian basuh dua kaki hingga dua mata kaki. Jadi wa'adulikum ilal ka'bain, dan basuh kaki-kaki kamu beserta dua mata kaki. Yang ilahnya juga sama lagi ilikut. Jadi hina menyatakan intiha habis. Nya berarti tamong karena berbilang-bilang, berbilang-bilang ataupun dapat tanggung kepada makna ma'a sebagaimana yang kageba oleh Imam Nawawi dalam matan ghaslu rijlaihi ma'al ka'bain. Jadi menyatakan lagi to dalil tunggu kitanya watata berudu wajib arah aki beserta dua mata kaki berhabis kena. Dalilnya adalah ayat. Dalil rahaki adalah ayat. Kemudian watayukun ghaslu juga betul sama bak surah wajah. Makna ghaslu membasuh hino. Ghaslun makna inrisal, menerima basuh. Maka dituangkan oleh orang lain. Berdiri kita di bawah hujan ataupun datang guyuran air kepada kita, lalu kita niatkan misalnya kita kasatkan itu sebagai basuh kaki kita. Misalnya ada orang yang iseng-iseng bahasa Indonesia, ya kan? Ada orang yang iseng-iseng di ketika kita berwuduk ternyata kita sudah sapu kepala, dia itu meram air. Play bahasa Indonesia play apa? Menyiram air ke atas kaki kita. Ternyata habis kena semua. Kaki dan dua mata kaki. Nyambat bahasa Indonesia. Lagian betul tu. Hancur kaki. Mukam pulih. Ya kan? Betul mana nilai najis bahasa Indonesia ke. Ya kan? Jadi yang kaum ada. Kaum ada. Berarti orang ada kasatkannya orang haki kaum ada. Kengkai deh. Orangnya watai kedua mata kaki di dalam kalubi walau takdiran ke bukan. Walau dua mata kaki ini takdiran. Mana takdiran? Nisbah takdir. Bagi siapa? Liman faqidahuma khalqah min amsalihi. Bagi siman yang tiada ia nyaman akan keduanya dua mata kaki nisbah kejadian min amsalihi daripada misal nyaman. Daripada segala misal nyaman. Menurut lado burung dari
dilahirkan, semenjak dia lahir tidak punya mata kaki dia. Kakinya langsung dur, tidak ada katok-katok. Ya kan? Katok-katoknya enggak ada. Kalau kita kan ada katoknya ini. Ini enggak ada dia itu, langsung mulus saja kakinya semenjak lahir sudah begitu. Tidak ada katok-katok dia itu. Yang kibat, di saat seperti yang lagi maka ditakdirkan 2 tumit. Jadi kita itu harus mentakdirkan 2 tumit. Bagi orang yang tidak ada tumit semenjak dia kejadian, semenjak dia lahir, maksud khalqah ini, ya kan? Semenjak dia lahir, yaitu ada mata kaki seperti orang yang biasa. Berarti harus juga membasuh kakinya hingga 2 mata kaki. Jadi perkiraan seperti orang biasa. Kenapa dikatakan khalqah di sini? Karena begini, kalau orang pada dasarnya ada mata kaki, kemudian dia itu karena sifat beton misalnya, ya kan? Hancur mata kakinya hancur. Bukan anak hancur mata kaki. Karena sifat beton tadi udah hanali katok, ya kan? Kalau udah hanali katok seperti demikian, maka kita itu bisa tahu sebatas mana 2 tumit. Jadi tinggal perkiraan yang dulu, hukum yang dulu. Ini memang semenjak lahir dia enggak punya. Bagaimana? Maka itu takdiran. Maka memperhitungkan seperti orang yang layaknya punya 2 mata kaki. Paham tidak? Harus paham, kita itu orang Indonesia. Walaupun kita itu di Aceh. Karena tidak selamanya kita itu berbicara bahasa Aceh. Kadang-kadang ada audiennya yang butuh bahasa Indonesia. Jadi harus pintar juga kita. Walaupun bercampur walaupun terjemahkan boleh. Ya. Yang penting bisa. Dan terutama PD. Ya. PD itu perlu. Ya kan? PD itu perlu. Nyoji. Karena munyo tegedi hanya berarti tersampaikan ke bahasa Aceh, pendengar kita terbatas. Terhasar hanya untuk orang yang bisa bahasa Aceh saja. Ya kan? Mandi saat kadang-kadang kena jadual nanti ide-ide daripada padan dari kota. Ya kan? Awak kuliah kadang-kadang nanti ataupun bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Bukan umi-umi abi, ya kan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita bicara bahasa Aceh, sudah barang tentu enggak paham, padahal isi yang kita paparkan sangat bermanfaat sebenarnya. Tapi karena tidak bisa dipahami, maka tidak berguna. Makanya abu kita almarhum sampai detik ini, kayak kan, hidayah di saat muhadarah diwajibkan bahasa Indonesia. Kadang-kadang dia kenai wolong. Makanya awaknya mai tanya kaji jamun. Hai tanya ke hanau jale ti kali jamun, gelasan tu gelas apa. Halus burno datang bahasa Indonesia. Mamanya awaknya giliran awaknya demah. Mai dia mengkaji tu. Kaji ayo yang mana walaupun payah ada kadang-kadang ya kan. Dan memang lagi yang maksud abu minta dengar-dengar lagi yang tujuan abu pakan waktu ujian berpidato, ujian muhadarah, ditanya guru pidato dengan bahasa Indonesia. Munyo dikedi pidato bahasa guru dah samping. Karena menyampaikannya berarti harus bisa dipahami oleh semua audiens. Bila perlu sekarang ini tunggu tane, ya kan? Kita itu harus bisa juga memaparkan dalam speak English. Ya kan? Berbicara bahasa Inggris. Ya kan? Nyamanan. Kakak kongkai le. Kak. Nyana upom le eno upom. Upom. Wa quri'a fi sab'i bin nasbi wa bil jarri, dibacakan akan ianya ayat wa arjulikum buno fi sab'i pada qiraah 7 bin nasbi dengan nasab dan dengan jahr. Kalian di dalam qiraah 7, ayo kan? Yang wa arjulikum maka ada dibaca dengan nasab, ada dibaca dengan jah. Wa arjulikum. Mau yang baca dengan nasab nak jelas. Kalau kita baca dengan nasab sudah jelas. Apa jelasnya?
Karena diatafkan ini ke mana? Ke belakang, ya kan? Surah Barat itu diatafkan ke belakang. Ayat di belakangnya, ayat sebelumnya, faghsilu wujuhakum. Basuh olehmu akan muka kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan akan kaki-kaki kamu beserta dua mata kaki. Maka jelas pegah. Cuma karena kan kita yo lagi habuno hanajilah abang tayo. Kan? Lu pegah hadis atfan alal aidi. Rupanya kedai kat tafan. Atfan alal aidi lafdan fil awal. Hal keadaannya wa arjulakum, itu yang diatafkan di atas ID, nisbah lafaz ataupun pada lafaz fil awali pada yang pertama. Yang pertama pada surah Nasa. Bila ayat kiban ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Betul. Ya kan? Berarti wa aydiyakum. Wa aydiyakum. Kena enggak ataf. Berarti pak kata balafai aydiyakum. Berarti diatafkan arjulakum pada lafai aydiyakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Berarti wa arjulakum. Ya kan? Wa arjulakum ilal ka'bain. Berarti arjulakum ini diatafkan kepada aydiyakum. Berarti diatafkan pada lafaz aidi. Kata apa? Nah. Wa makna hal keadaannya arjulikum itu yang diatafkan dari ID pada makna fisani pada yang kedua. Dan yang kedua dibaca ajar wa arjulikum. Pakat lijarihi karena jarnya alal jiwar di atas yang berdampingan ataupun bercampur. Karena jarnya di atas bercampur. Jadi cik dah baca wa arjulikum. Muyo dah baca wa arjulikum nyan gak ataf juga ba ID. Ba ID gak ataf tapi ba makna. Ba makna bukan ba lafaz. Ba makna ID. Nampak? Tiga katakan ba makna bukan ba lafaz. Ya. Kak. Pakan karena jarnya ID ala jiwar. Di atas jiwar. Kuma jiwar bercampur. Toto. Nampak mah? Bunuh wa arjulakum ilal ka'bain. Dia baca wa arjulikum. Muyo dah baca wa arjulakum maka gak ada balafai ID ikut ID aku. Kan jelas. Muyo dah baca wa arjulikum maka gak atafkan makna ID. Makna ID itu mana ID? Makna ID tadi ID adalah maknanya basuh olehmu akan tangan-tangan kamu. Basuh olehmu akan tangan-tangan kamu. Berarti gak atafkan bak makna ID. Bak makna kata. Sedangkan bak lafaz hana. Pakan karena jar arjulikum ala diwar. Dia tu berdampingan ataupun bercampur tak. Bercampur dengan ngatalikat di. Tak talikat. Wamsahu biru'usikum. Tak ngaru'usikum ini. Tapak ngaru'usikum. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum cocok ni. Tapi kalau kita atafkan pada arjulikum ini, kita atafkan pada ru'usikum, maka lain maknanya, lain hukumnya. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menyapu kaki. Kenapa? Karena hadis Rasulullah yang berkata, dah hadis membasuh. Jadi hanya mungkin dapat tanggung ayat wa arjulikumnya untuk sapu. Lagi mesti tak atafkan ke dia baru usikum. Apakah mungkin dikarenakan hadis Rasulullah lagi agak berahlikat membasuh kaki hingga dua mata kaki. Kenapa maksudnya? Berarti menyatakan wa arjulikum gak atafkan pada mana ID. Kenapa demikian?
Karena jarnya arjulikum jar kita baca tadi. Karena jiwar berdampingan dengan dotong ru'usikum majrur. Makanya ada pendapat para ulama yang mengatakan boleh ataf di atas jiwar. Makanya baris ini ikut je. Lagi atas ini likat, tapi ataf ni tetap makna. Berarti ataf makna. Tahu makna? Makna iaitu ID bukan pada lafaz. Kalau pada lafaz ya sudah jelas tadi kita baca arjulakum. Tapi kalau kita baca arjulikum tetap diatafkan pada ID, tapi pada maknanya saja, bukan pada lafaz. Betul? Harus mudah perhatian lah. Bahkan kadang dia mungkin tak tanggung arjulikum ke atas kedebak baru usikum bahkan mungkin karena menentang dengan perbuatan Nabi dan perbuatan sahabat. Karena bak kaki hana lain kecuali basuh, maka ada lain basuh ke sapu. Cuma nak pendapat termasuk pendapat Muhammad bin Jurair At-Tabari. Beliau berpendapat kepada boleh memilih antara basuh dan sapu. Dia dah pilih antara basuh dan sapu pakon. Karena jami'an ataupun jam'an bainal qiraah bila qiraatain. Karena menghimpunkan di antara dua qiraah. Yang kala. Nyo hati-hati nyo baik apa kah orang mai. Banyak lah sibuk. Kan? Pada muka buat si Daud teringo. Nyo pendapat Muhammad bin Jurair At-Tabari, beliau mengungkapkan yang bahawa karena dalam qiraat sab'ah itu ada dibaca wa arjulakum ilal ka'bain dan wa arjulikum ilal ka'bain, maka kata beliau boleh memilih di antara dua. Boleh membasuh kaki ataupun menyapu kaki. Boleh. Kenapa boleh? Karena ada dua qiraah tadi. Jadi menghimpunkan dua qiraah. Terserah kita mau pakai yang mana saja. Kata beliau. Maka pendapat yang kuat mengatakan walaupun kita baca arjulikum qiraahnya arjulikum, tapi tetap diatafkannya pada aidiakum, iaitu atafkan pada mana? Kenapa? Karena jarnya arjulikum itu alal jiwar. Nampak? Faham Tunku Hidayat dari Gedung? Faham? Punya bahasa Indonesia Gedung. Hidayat dari Gedung. Faham ku Gedung? Faham? Faham. Tapi nyo hanapu mama yo kan. Karena pendapat agaknya kadang tu nak ke tempat kalau pendapatnya takon karena jelas-jelas menentang dengan but Nabi yo. Karena dalam hadis jelas. Kayo kan? Ya. Dalam hadis kan jelas. Kan? Dua mata kaki betul tak ada pegang penuh. Berarti dua tulang yang tumbuh daripada dua pihak di sisi perceraian betis dan tumit. Kan? Berarti bagi tiap-tiap satu kaki dua tumit. Ya kan? Dua kait dulu. Dua kait dulu. Dua satu kaki dua tulang ni. Akan dua tulang. Karena nak tengok urun-urun dalam bab masalah jam'ah dan ukimum sunat ke ni paknya hadis Nabi. Sawu sufufakum li iqamati salah kana. Adapun aqimu sufufakum. Kenal? Jadi lagi kan. Jadi tekan sufufakum
seperti yang terjadi bahawatanya perintah Nabi. Laginya melengket tumitnya dengan tumit sahibnya. Berarti tamperano dengan tamperano. Berarti yang sebelah-belah. Kiri kanan kan? Sebelah-belah. Berarti menyutamah rawi dua belah. Kan setiap satu kaki dua belah. Dua belah, bukan dua belah, dua krek tulang. Kan? Wal faslu bainal ma'tufaini, dan bermula perpisahan antara dua yang diatafkan. Dan bermula perpisahan antara dua yang diatafkan lil isyarati ila tertib. Karena itu sabit karena mengisyarat kepada tertib. Bitakdimil mafsi alal ghasl rijlaini, dengan mendahulukan sapu di atas basuh dua kaki. Kak, teman tungku pakan enggak bisa. Pakan enggak bisa wa arjulikum ilal ka'bain. Pakan hal langsung gekun laju. Famsahu biru'usikum wa aydiyakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulikum wa arjulakum. Pakan hama laju. Pakan enggak bisa. Pakan buna lekun faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsa'u bi ru'usikum. Kagak bisa baru wa arjulikum kagak bisa nyan enggak bisa ya. Nyan di antara dua buah atap mengisyaratkan tertib. Tertib. Berarti li haram muka baru rah dua jaro hingga siku. Li berarti rah dua jaro hingga siku, kemudian sapu kepala. Li sapu kepala baru basuh dua kaki. Ada dia menyohana pasir menan langsung jukun fagsil wujuhakum wa aydiyakum wa arjulikum. Kakak berarti awal rahaki lah baru rahulai. Makanya ini kan dengan dahulukan sapu di atas basuh dua kaki. Nampak boleh? Ya, Kak. Wadalla ala dukhulil ka'bain fil ghasli fi'luhu sallallahu alaihi wasallam fi hadisi muslimin fil yadaini wa ghasli rijlaini. Dan menunjuki di atas masuk dua mata kaki. Dan menunjuki di atas masuk dua mata kaki. Masuk dua mata kaki pada basuh. Pada basuh. Itu perbuatannya Nabi SAW kama taqaddama, sebagaimana barang yang terdahulu ianya barang pada hadis Muslim, pada dua tangan dan basuh dua kaki. Sama lagi kecil. Teman kupat yang itu dalam ayat kepada basuh dua mata kakinya juga wajib. Itamong ke dalam fardu wudu. Nyan adalah perbuatan Nabi. Dalam hadis Muslim, tile Nabi bak gerah dua jara dan gebasuh dua kaki, nyan berarti kalau pegah. Iban sifat wudu Nabi yang dipraktek oleh Abu Hurairah. Nyo Abu Hurairah ni ke? Berarti Abu Hurairah bergali Abu Hurairah. Berarti na riwayat berarti Abu Hurairah lakukan wudu. Kemudian gebasuh muka, kemudian kesempurna wudu, kemudian basuh dua jara yang unun hingga tamong dalam lengan. Kemudian basuh jara yang hingga tamong dalam lengan. Kemudian sapu kepala, kemudian sapu kaki yang kanan hingga tamong dalam betis. Kemudian sapu yang kiri hingga tamong dalam betis. Kaki yang kiri hingga tamong dalam betis. Hingga truk bak betis. Jadi nyan adalah sifat wuduk Nabi, cara wuduk Nabi. Kun Abu Hurairah lagi nyan wuduk Nabi. Makanya karena hadis nyan ke, maka bak Ka'bain juga lagi nya. Di Ka'bain nyo kai tamong dalam betis, karena hotel ta'rif bunuh Ka'bain adalah dua tulang. Dua tulang antara perceraian tumit dan betis. Huwa al-aslu, dianya basuh dua kaki itu asal. Dianya basuh dua kaki itu asal.
Nyan bab masalah fardu wudu membasuh dua kaki nyan adalah asal. Mana asal? Asal berarti fardu wudu adalah membasuh dua kaki. Membasuh dua kaki. Wa sayati jawadul mashi alal kufaini badlahu. Dan selagi datanglah boleh sapu di atas dua sepatu badlahu gantinya basuh dua kaki. Akan sebagai gantinya basuh dua kaki. Dia untuk ukur nak pegang. Je sapu datu dua sepatu sebagai ganti daripada basuh dua kaki. Nak ketentuan roh. Hana langsung je. Kena ketentuan roh yang membolehkan kepada sapu dua sepatu ganti daripada basuh dua kaki. Berarti yang asal-asal nyoguyu basuh dua kaki. Kan? Mak sama cik lagi turai likat lam. Menyo seandainya bak masalah bunuh basuh dua kaki hingga tumet-tumetnya berterbasuh. Tumet-tumetnya berterbasuh. Menyo seandainya kan terpotong sebagian tumet, nyo berarti wajib basuh yang ketinggalan. Ya kan? Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Barang yang tidak bisa didapatkan semuanya, jangan ditinggal semuanya. Ataupun ma la yudraku kulluh, barang yang tidak didapatkan semuanya, la yudraku ba'dhu, jangan ditinggalkan sebagian. Yang bisa didapatkan. Tipu buci. Makanya menjadi ketika putu. Aki kaputu. Tinggal berarti tumet tok mesti. Ya kan tapak aki yang alih. Aku wajib basuh yang tinggalan. Nah, mamanya seandainya ka terpotong di atas tumet, waktu tumet, tongkah hana le wajib. Artinya hana wajib le basuh. Kebancit lagi surah lika cik sunat. Sunat basuh berarti yang tinggal. Maksud betul bunuh, bat tengah betul nak betul. Ya kan? Jadi yang tinggalnya dengan sunat, bak atas tinggalnya. Yang sunat basuh hana wajib. Akan karena hana le hana le berarti bak tempat wajib. Yang sama cik lagi surah bak rah jarau lika. Ya. Jika dalam ba'atan lumpega bunuh teg pegang menyatakan wa ajulikum nyan dengan jar. Nyan berarti gak atafkan dia ada makna ID kan? Mana artinya pada takdir. Gak atafkan berarti pada takdir. Fahuwa dianya itu mansub. Dia ajulikum nyan mansub dengan patah yang takdirkan. Maka takdirkan karena tertegah daripadanya apa? Patah. Karena tertegah daripadanya. Gimana ke? Oh benar. Fahuwa maka bermula dianya arjulikum benar itu mansub dengan patah yang takdirkan. Yang menegah daripadanya. Patah takdirkan oleh harkat jiwa. Harkat yang berdampingan. Wa arjulikum benar kan? Berarti famsahu biru'usikum. Yang tegah untuk baca arjulakum adalah harkat jiwa yang berdampingan dengan yang totong dengan ya kan? Tetangga lah. Pakan li'annaha laisa harkat i'rab. Karena bahwa sesungguhnya pukul harkat jiwa itu tiada itu harkat i'rab. Karena harkat i'rab kanyan. Harkat i'rab apa? Patah. Makanya itu bunuh yang adalah masuk pada takdir. Masuk pada takdir. Khilafan lid damamini. Nampu? Yang berminat ulama, yang akan memilih pilihan nama Allah, yang berdatang dengan ayat, yang kau hidup dalam nama Allah. Faqaluhu li jarrihi ala juar fihi tasammu. Mai eje aku ataf dan tu juar menang. Gara-gara juar yang harkat, gara-gara berdampingan. Dia tasammu.
Bukan masalah tak sama. Saling kumaah. Karena berdekatan dia harus ikut tetangga. Masa tetangga kita majrur kita marfu? Tak eloklah kita itu ya kan? Tak elok. Ya kan? Masa kita itu ada kenduri misalnya, tapi tetangga kita enggak dikasih, enggak cocok. Enggak cocok. Kita makan enak, tetangga kita enggak makan. Makanya kita ikutinya maksud jiwa. Pendampingan. Karena ikut adalah biru usikum. Makanya aku wa arjulikum jung ada tahu. Baik tinggi je dah. Mungkin. Ya benar. Makanya saling tasamo maksudnya. Pemaaf. Karena jarnya dengan mujawarah. Karena jar dengan mujawarah la yakunu ma'al waw. Karena jar dengan mujawarah itu tidak ada ia beserta waw. Karena jar mujawarahnya hanya terjadi beserta waw. Dan dengan takdir boleh bersertanya dan tibaran diperkata oleh Munawi. La yang bari takhrijul Quran alaihi. Tak sebatasnya mentakhrij Al-Quran jatuhnya. Jadi mana? Pakang berpegang sama. Karena jar konyo nasurah jar dengan mujawarah. Munyo jar dengan mujawarah nyan hanjit benawa. Kon jar dengan waw. Nampak? Kon jar yang diiringi naruh waw. Munyo bunuh konyo wa arjulikum ke kenawa hanjit benar. Makanya kita sama. Dan dengan takdir boleh bersertanya, bunuh budakan harkat jiwa judakan atau likutnya. Di atas barang telah berkata akannya oleh Munawi. Toh kun Munawi la yang bagi takhrijul Quran alaih. Karena sebatasnya mentakhrij Al-Quran artinya. Berarti tak takhrij Al-Quran nyo hanjut. Hai tak pujih-jih kero dia tanya. Makanya aku pegang nyan tak sama hina. Apa tambihun al-muradu bi ghasli a'dha, bermula maksud dengan basuh anggota yang tadi disebutkan itu inrisaluha, menerima basuhnya anggota. Sawaun bil fi'li aula, bersamaan dengan perbuatan ataupun tidak. Kengkajilah mandu-mandu pegang. Dia tak ikut mandu-mandu menyantungku, nyatakan basuh anggota, maksudnya menerima basuh. Apakah ada pubuk kerok ataupun hanya ada pubuk, yang penting nak terbasuh. Nampak? Akan tetapi ma'a mulahadati fisani, beserta mulahadahnya sementara pada yang kedua. Menyebab surah kau nak ada pubut lagi tanya, kau sengaja ada pubut. Berarti terbasuh mesebut gob, ibasuh legop, nyo benar mulahadah kita yo. Mumpung benar mulahadah kita yo, benar perhatian kita yo, benar kerlen kita yo, memang kita yo perlecik untuk dibasuh dan memang benar kasar kita yo kena. Daerah arah betul dia hana kata pupu, hana geraki. Mana mulahadah, benar kerlen kita yo kena. Wa yakfi tanu ghasliyah, dan adalah oleh dan basuhnya. Kayu dan tunjuk ka basuh. Benar. Ya kan? Dan tidak syaratkan akan yakin. Kama dulu alail hadisul hasan. Sebagaimana berat telah menukil datinya oleh hadis hasan. Khilafan liman nada'a, hakana khilaf bagi siman yang dan atau dakwah padanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis wadi tawadda'al wudu'a la yabilu minhu sara. Masalah likut tu berwuduk Nabi tapi hana basah daripada oleh bumi. Dibacut tekan, ya kan? Yang berarti kan urang dakwah ba'mat hadiah faidatun. Sabit pada sebut hikmah bagi menjamakkan marafik dan bertasniah Ka'bain dalam ayat yang mulia beserta bahasa wakil itu sebalik demikian. Wahya dan bermula dari hikmah bahwa setiap mirfaq itu salah satu ibam, itu 3 tu. Yang makna ji benar. Dalam ayat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Marafiq yang jamak. Tak sebut jamak dalam ayat.
Munajid gak bertasniah Ka'bain. Ka'bain bertasniah. Wa adlikum ilal Ka'baini. Bertasniah ya. Padahal mereka Ka'bain ni bertasniah yang jamak. Pakon. Karena benar sahabat-sahabat kita dua buah Ka'bain. Ya kan? Maka kepegata ya, berserta bahawa semua yang kisah demikian. Sebalik, yang jamak adalah, yang le adalah Ka'bain. Pakon juga mengatasnya. Padahal yang le Ka'bun. Tumit, ya kan? Berarti no, waya dan bermula dari hikmah bahawa semua tiap-tiap bagi mirfaq itu leher tulang. Tiap-tiap satu mirfaq leher bawah tulang. Kalau jumlah, maka bermula jumlah daripada dua buah mirfaq itu 6 tulang. Put daripada pangkal dua lengan dan dua daripada dua betis dan dua daripada dua betis, 6 buah. Maka jikalau disebutkan akan tasniah pada keduanya, toh pada keduanya mirfaq no li tawahumin la tawahama, sungguh muwaham ataupun la tuwhima, sungguh diwahamkan akan mengeluar 4 yang pertama. Berarti hanaruh put krek tulang daripada pangkal dua lengan. Dan bahawa sungguh sabit bagi tiap-tiap kaki itu 2 tumit. Jikalau menyebut ianya Allah akan keduanya dengan sirat jamak, sungguh diwahamkan bahawa sungguh tiap-tiap kaki itu salah satu, itu 3. Itu 3 tumit. Walaysa kadzalik. Berarti adalah demikian. Fata'amal maka ta'amal olehmu, fikir-fikir olehmu. Yang hikmah. Hikmah dalam ayat disebut jamak dan jamak marafiq dan tasniyah Ka'bain. Padahal yang cocok menurut logika dia tu. Marafiqnya disebut dengan mufrad, Ka'bainnya disebut dengan jamak. Maka aku pegang mana? Gekun marafiq dengan jamak mana? Karena tip-tip mirfaq, tip-tip sabah siku nal hekrek tulang. Nal hekrek tu tulang. Maka jumlah haji daripada 2 buah siku berarti 6 krek tulang. Put krek daripada pangkal 2 lengan dan 2 daripada 2 betis, sama dengan 6 krek tulang. Mamu yang disebut tasniyah hinan, sungguh tuaham berarti hanaruh put krek yang pertama, yang naruh putar 2 krek daripada betis saja. Kali hana disebut tasniyah. Maba Ka'bain, apakah hana kun jamak, apakah enggak kun tasniyah? Benar. Tiap-tiap berarti sabah ki 2 botumet. Mamu yang disebut berarti ngan jamak, ngan sirat jamak tuaham, tiap-tiap sabah ki nal heboh. Nah lebar tu men. Padahal hana ada benda apa ni lebar tu men sabah ki. Kan? Dua tagai fata'amal. Fata'amal. Maka fikir-fikir oleh mu kaya fikir. Fikir. Kan? Kaji Allah alam misal.